A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita lihat surat 3 ayat 132. Yang mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atiullah wa atiur rasul. Jadi kata Allah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Rasul kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu bagaimana caranya untuk taat kepada Allah? Allah ajarkan. Allah ajarkan bahkan di ayat berikutnya. Ayat berikutnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segeralah kamu memohon ampun kepada Allah. Berarti kita ini diwajibkan, disegerakan oleh Allah untuk meminta ampun. Paling kurangnya kita berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebelum berdoa, habis salat, salam ke kanan, salam ke kiri, kita ucapan yang paling afdol, yang paling bagus kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mohon ampun kepada Allah dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah kemudian kita setelah meminta ampun kepada Allah dengan istighfar, kita doa. Paling kurang tadi doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Atau kita tasbih yang diucapkan oleh Nabi Yunus waktu dia di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah ini tasbih seperti ini, doa seperti ini yang Allah suruh kita untuk segera, tidak usah nunggu besok. Begitu juga kita taubat meminta ampun kepada Allah tuh nggak usah nunggu usia. Kadang-kadang orang tuh usianya katanya masih muda nih, masih 30, masih 25, nantilah kalau sudah besar sudah tua baru taubat. Nggak bisa. Iya kalau memang itu waktunya bisa sampai tua. Yang namanya rahasia Allah meninggal itu kita nggak tahu. Banyak orang belum nyampe usia 25 meninggal, usia 30 meninggal. Nah belum sempat tua dia sudah meninggal. Nah oleh karena itu ini adalah rahasia Allah. Kita janganlah untuk menunda-nunda, untuk bertaubat, meminta ampun kepada Allah. Taubat iman amal soleh. Tuh makanya kita segera. Kemudian apakah cukup kita cuma sekedar minta ampun saja, istighfar saja? Belum, not enough. Harus ditambah lagi apa? Ayat berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kazimina bil ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang pertama tadi Allah perintahkan kita untuk segera memohon ampun kepada Allah dengan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Belum cukup kalau baru satu, harus ditambah dengan orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Nah ini
Inilah yang kadang-kadang kita tuh yang masih berat. Yang namanya mengeluarkan yang kita dapatkan dari halal, dari kerja keras, dari pagi sampai sore kita kerja, harus dikeluarkan. Memang itu berat. Tetapi kata Allah, dia harus segera keluarkanlah infaknya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Sempit itu maksudnya di waktu lapang mungkin rezekinya lagi alhamdulillah, kalau dia petaninya lagi panennya lagi bagus, lagi beruntung, atau tanaman padinya, kopinya atau durennya, apa saja lagi bagus, buahnya lebat, banyak. Lagi sempit, baik lapang maupun sempit, mungkin barangkali dia selama ini kalau panen kopinya banyak, tiba-tiba dia cuma separohnya atau seperempatnya. Begitu juga panen padi atau kopi atau lada dan sebagainya. Jadi begitu. Tapi dia tetap keluarkan. Begitu juga mungkin orang bisnis, punya usaha atau dagang mungkin hari ini yang lagi laris, besoknya nggak laris. Itu tetap dia keluarkan. Ya persentasenya paling kurang 20%. Ya kalau dia untung hari ini 10.000, dia tetap keluarkan 2.000. Besok dia untungnya 1 juta, keluarkan 200.000. Nah ini adalah baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Hasilnya, dampaknya bagi orang yang mau mengeluarkan infaknya baik di waktu lapang maupun sempit, maka kata Allah orang ini bisa menahan marah. Tadinya orang ini kalau lagi marah semuanya keluar, apa yang ada di kebun binatang keluar. Tapi setelah dia istighfar, kemudian dia infak baik di waktu lapang maupun sempit, maka orang ini bisa menahan marah. Kadang-kadang kita ini biasanya untuk mengatakan menahan marah itu susah. Semuanya kalau saya marah harus keluarkan. Tetapi kalau orang yang sudah bisa mengeluarkan infak di waktu baik di waktu lapang maupun sempit, bisa. Bukan itu saja. Ada lagi kata Allah, dia bisa memaafkan kesalahan orang. Kadang-kadang kita kalau minta maaf itu gampang, tapi untuk memaafkan ini berat. Sangat berat. Gimana nggak berat? Kita sudah disakiti, kita sudah baik sama dia. Sudah baik, sudah apa saja kita kasih dia, kita santuni dia, kita sayangi dia, tapi dia tetap jahat sama kita. Nah inilah contohnya yang kita mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah itu sebagaimana dia sudah mau diancam, sudah mau dibunuh, apalagi dia sedang ketiduran di bawah pohon kurma. Ada cerita menceritakan bahwa seseorang yang namanya kafir Quraisy, yang namanya Daksur, berhari-hari dia mencarinya Rasulullah. Tiba-tiba dia ketemulah di bawah pohon kurma sedang tertidur. Langsung dicabut pedangnya dan Daksur langsung ditaruh ke leher Nabi kita Muhammad. Sekarang siapa yang bisa menolong kamu? Tapi apa kata Nabi Muhammad? Yang bisa menolong saya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang bisa menolong saya. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Apa yang terjadi dengan dia mengucapkan la ilaha illallah Allahu Akbar? Pedang Daksur jatuh dari tangannya. Daksur menggigil ketakutan. Takut. Akhirnya Rasulullah ambil pedangnya. Sur, siapa yang bisa menolong kamu sekarang? Apa jawab Daksur? Maafi. Tidak ada. Mohon maaf. Akhirnya apa Rasulullah? Apa langsung Rasulullah tebas di batang lehernya? Tidak. Tetap dimaafkan oleh Rasulullah. Nah inilah bagi orang yang bisa tadinya dia istighfar kemudian infak baik di waktu lapang maupun sempit, maka dia bisa menahan marah. Yang kedua, bisa memaafkan kesalahan orang. Kemudian apalagi yang lebih enak lagi adalah
Allah sangat cinta kepada orang yang banyak berbuat baik. Allah sangat senang, Allah sangat sayang, Allah suka kepada orang yang banyak berbuat baik. Perbuatan baik yang kita lakukan ini satu kebaikan yang kita lakukan nanti dibalas oleh Allah 10. Ini kebaikan biasa. Ada dalam suratnya 6 ayatnya 160. Adapun kebaikan yang sedekah berupa sedekah kita keluarkan yang tadi saya katakan 20% paling kurang kita keluarkan, ini dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Luar biasa. Adapun kebaikan yang berupa sabar tadi, bisa menahan marah, sabar bisa memaafkan kesalahan orang lain ini, apa jawaban jaminan dari Allah? Sesungguhnya bumi Allah itu luas, tetapi hanya orang yang sabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Masya Allah, luar biasa. Ini ada dalam surat 39 ayatnya 10. Nah, nanti di rumah dibuka di HP-nya ayat-ayat yang saya sampaikan tadi. Nanti mudah-mudahan ini akan jadi pegangan bagi kita, pegangan untuk kita, dan juga kita harus menyampaikannya kepada keluarga kita, kepada saudara kita, kepada teman-teman kita. Di mana saja kita wajib untuk menyampaikan Al-Quran. Sebab Al-Quran ini adalah petunjuk hidup. Kalau dia ingin menjadi orang yang sukses, maka gunakanlah, pelajarilah Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan pengajian kita yang singkat ini dapat kita pahami, dapat kita hayati, dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.